Baik, yang ini dengan menggunakan Microsoft Excel ya. Dengan menggunakan Microsoft Excel, kalian ya, ini namanya ya, yang A ini namanya sel ya. Ini sel A, ini sel B, ini sel C ya. Nah, kita yang pertama input data dulu. Input artinya kita ketik data yang dari soal kita tadi ya. Nah, saya ketik ini, berarti ini ada di kolom A2 ya. Ini ada di kolom A3. Ini kelihatan di sini ya. Nilainya kelihatan di sini 5 ya. Nah, data ini kita input 3, 5, 6, 4, 6, 6, 2, 4. Nah, yang pertama kita cari dulu jumlah ya. Kalau di Excel mencari jumlah itu tinggal kita ketik sama dengan ya. Jadi untuk mengetik rumus di Excel itu didahului dengan tanda sama dengan. Ketika Anda mengetik di sini maka akan muncul di sini ya. Ini artinya formula atau rumusnya. Sama dengan sum ya, sum untuk menghitung jumlah atau total, sum buka kurung, kita klik data yang pertama ya, di kolom A2 berarti ya, klik data yang pertama, lalu kita tekan tanda titik 2 ya, kita tekan lagi di data terakhir ya. Ya, data terakhir kan di kolom atau sel A9 ya. Ketika diklik maka dia langsung muncul, lalu tutup kurung ya dan enter. Maka total ya jumlah dari 3 tambah 5 tambah 6 tambah 4 tambah 6 tambah 6 tambah 2 tambah 4 sama dengan 36 ya. Itu kita tulis di sini jumlah di sampingnya biar kalian tidak keliru. Lalu yang berikutnya kita mau mencari rata-rata. Kalau di Excel mencari rata-rata itu sama dengan ya average. Jadi tulisannya average ya. Ini rumus mencari rata-rata, sama langkahnya seperti mencari jumlah. Buka kurung, klik ya data pertama, lalu titik 2, klik data terakhir. Tutup kurung dan enter. Jadi ini rata-ratanya ya, kalian tulis di samping biar tidak keliru. Ini rata-rata ya, yang tadi X bar itu. Yang ketiga, kita mau mencari ya. Lalu untuk mencari median sama dengan ya, rumusnya itu median ya. Kalian ketik median sama juga ya. Buka kurung, klik data pertama, titik 2, klik data terakhir dan tutup kurung lalu enter. Maka mediannya juga 4,5. Ini median. Yang berikut sama dengan kita mau mencari modus, itu dia di sini rumusnya itu pakai kata mode ya untuk mencari modus. Jadi sama dengan mode, sama juga langkah-langkahnya, masih klik di data awal, titik 2, klik data akhir dan tutup kurung lalu enter. Mode ya, maaf, ini mode 2 data akhirnya ya, maka modenya atau modusnya sama dengan 6. Yang ketiga kita mencari ragam atau varians ya, itu rumusnya sama dengan var ya. Jadi ini tergantung kalian memahami dan menghafal rumus daripada rumus-rumus ini, maka sangat mudah ya dibandingkan dengan cara manual tadi ya. Jadi langkah-langkahnya mirip ya, sama, hanya rumusnya yang diganti. Ya, ini variasinya. Sedangkan kalau simpangan baku atau standar deviasi ya, simpangan baku itu kata lainnya standar deviasi ya. Itu sama dengan STDEV ya. STDEV sama juga ya.
buka kurung, masih langkah-langkah yang sama, tutup kurung dan enter. Ya, itu ada ya, saya ulangi. Enter ya, ragam simpangan baku. Yang berikutnya kita mencari kuartil ya. Kuartil yang pertama, kuartil pertama itu sama dengan kuartile ya, kuartile ya. Buka kurung, kita masukkan ya titik 2 untuk klik data pertama, klik data terakhir, lalu koma ya, koma untuk kita karena mau mencari kuartil pertama, maka kita koma angka 1 ya, tutup kurung dan enter. Ini kuartil pertama. Lalu untuk kuartil kedua sama juga, kuartil ya, yang membedakannya itu hanya untuk koma di data kedua ya. Maaf ya, saya ulangi. Untuk kuartil data pertama sama dengannya kuartil ya. Jadi yang membedakannya itu hanya koma di belakangnya. Jadi kalau kuartil pertama berarti komanya 1. Nah, ini untuk kuartil kedua ya, sama. Ini yang membedakannya ini saja, koma kuartil kedua. Ini saya tulis kuartil kedua biar kalian tidak keliru ya. Sama juga dengan kuartil ketiga, sama dengan kuartil ya, klik data awal ya, intinya itu saja ya, sampai terakhir koma. Karena kuartil ketiga maka kita tanda 3 dan enter ya. Jadi kita sudah peroleh ini ya, kuartil pertama, kedua, dan ketiga. Kalau untuk mencari nilai maksimum minimum yang tinggal sama dengan max ya, max ya, sama dengan max, buka kurung, klik data pertama, titik 2, klik data terakhir, tutup kurung ya, maka nilai maksimumnya itu 6 ya. Kalau nilai minimum ya berarti rumusnya sama dengan min, buka kurung ya, ketik lagi min, buka kurung, data pertama sampai data terakhir ya. Maaf, ini ada tanda petik makanya dia salah ya, tutup kurung dan enter ya, maka nilai minimumnya sama dengan 2 ya. Ini saya buat lagi ya, seperti itu ya yang sudah dikerjakan ya. Ya. Jadi kalau ada salah kalian tinggal perbaiki saja ya. Ya, inilah yang kita menggunakan Microsoft Excel lebih mudah daripada dengan menggunakan secara manual ya. Jadi kalau sudah tahu rumusnya ya, yang penting sama dengan, lalu rumus, buka kurung, data awal, titik 2, data terakhir, tutup kurung dan enter, maka akan lebih mudah kalian peroleh ya. Itu cara dengan Microsoft Excel.